Setiap kali para biksu makan, mereka harus melompati papan kayu yang mengambang di atas air. Para biksu senior melintasinya dengan mudah. Pada hari pertamanya di kuil, ia mengira hal itu akan mudah dilakukan. Namun, begitu ia menginjak papan kayu, ia kehilangan keseimbangan dan tercebur ke dalam kolam. Setelah naik kembali, ia bergegas menuju ruang makan. Namun, ia dihentikan di pintu oleh seorang biksu senior yang mengatakan bahwa ia tidak boleh masuk dengan pakaian basah. Ia pun tak punya pilihan selain melepas pakaiannya untuk dikeringkan. Saat ia mengenakannya kembali dan masuk ke aula makan, para biksu senior sudah menghabiskan semua nasi. Tiba-tiba, ia melihat ada nasi di wadah lain di dekatnya dan bersiap untuk mengambilnya, tanpa mengetahui bahwa area tersebut khusus untuk para master. Sebagai hukuman, sang master menyuruhnya berdiri di atas papan kayu yang mengambang. Jika ia bisa menjaga keseimbangan, ia diizinkan makan semangkuk nasi itu. Namun, ia kembali kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kolam. Keesokan harinya, ia mencoba menyelinap masuk ruang makan dengan memanjat tembok. Namun, ia tertangkap oleh sang master. Menghadapi ejekan dari para biksu senior, ia bersumpah akan membuktikan dirinya. Malam itu, ia menemukan dua tong kayu dan mulai berlatih menjaga keseimbangan sambil melompat di antara keduanya yang berputar. Setelah berkali-kali gagal, ia meningkatkan kecepatan putaran tong hingga maksimal dan terus berusaha melompat dari satu tong ke tong lainnya. Akhirnya, ia berhasil berdiri tegak di atas tong yang bergerak. Keesokan harinya, para biksu senior bersiap untuk mengejeknya lagi. Tapi kali ini, ia dengan tenang meletakkan satu kaki di atas papan kayu dan melakukan gerakan melompat di udara, lalu menyeberang kolam dengan mudah. Sang master pun mengangguk puas melihat kemampuannya. Namun, sang master lalu meningkatkan tingkat kesulitan latihan. Ia memecah papan menjadi potongan-potongan kecil. Bahkan biksu yang paling ringan pun tidak mampu menyeberanginya. Ia pun mencoba melompat seperti yang lain, tetapi tetap gagal. Dari pagi hingga malam, tak satu pun berhasil. Kemudian, sang master mulai mengajarkan tekniknya. Ia meminta pria itu untuk melemparkan mangkuk ke dalam kolam. Ketika melihat mangkuk tenggelam ke dasar, sang master menjelaskan bahwa gaya lemparannya mengarah ke bawah, sama seperti upaya mereka saat melompat di atas papan. Karena papan memiliki daya apung yang terbatas, semakin keras mereka menekan, semakin cepat papan itu tenggelam. Sang master lalu mengambil mangkuk dan melemparkannya secara miring ke permukaan air, hingga mangkuk itu berhasil meluncur dan mendarat di sisi seberang. Pria itu pun mengerti maksudnya. Malam harinya, saat para biksu senior tertidur, ia berlatih diam-diam di tepi kolam. Meskipun ia jatuh berulang kali, ia tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil melompat dan menyeberangi kolam dengan sempurna.